Allah bagus, maha bagus, senang yang bagus. Maka seorang mukmin muslim harus tampak bersih, rapi, bagus. Allah senang dengan yang demikian itu. Nabi kemudian menjelaskan itu bukan sebuah kesombongan, akan tapi al-kibru batarul haq. Orang sombong adalah orang yang menerima kebenaran yang disampaikan kepadanya. Maka dari itu awas, hati-hati. Di saat kita diberi peringatan atau ditegur oleh seseorang, kemudian yang ada pada diri kita hanya marah saja, ketahuilah bahwa kita adalah orang sombong. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Orang sombong itu adalah yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Merasa dia lebih bagus dengan tahtanya, merasa lebih bagus dengan hartanya, bahkan merasa lebih bagus dengan ibadah yang dilakukannya. Maka sombonglah dia. Dan sombong adalah kehancuran bagi dia. Kalau sombong, keras hatinya, dinasihati tidak bisa, bahkan tidak akan bisa menerima nasihat biarpun dapat ilmu. Biarpun yang mengajar Nabi sekalipun dia faham dengan otaknya, dia bisa menghafal dengan otaknya, tapi tidak berguna bagi dia, tidak masuk ke hatinya. Kenapa? Dengan kesombongan. Sombong adalah pemisah antara ilmu yang bermanfaat dengan seorang hamba. Ada pada zaman Nabi ada seorang yang secara kecerdasan dia sangat cerdas, hafalan kuat, hadir majelis Nabi, sangat sering dengan hadis, sangat sering dekat dengan Nabi, mengerti semua yang diajarkan Nabi, akan tetapi ternyata orang tersebut ada kesombongan di dalam hatinya kepada Nabi, maka menjadilah dia Abu Jahal. Abu Jahal percaya Nabi Muhammad Nabi, Abu Jahal percaya bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yang diucapkan Nabi bukan sekedar ucapan manusia biasa, bahwasanya itu adalah wahyu. Itu percaya Abu Jahal. Cuman karena ada kesombongan di dalam hatinya, maka dia tidak bisa menerima kebenaran. Maka dari itu, waspadalah. Biarpun itu adik kita. Mungkin itu membantu di rumah kita. Kalau sudah dia mengingatkan kita sebuah kebaikan, awas, jangan sekali-kali mencoba untuk menolaknya. Karena penolakan kita itu tidak lain ada kesombongan. Dan kesombongan ada di dalam hati. Dan kalau dibiarkan terus, akan besar-besar menutupi hati. Sehingga hati tidak pernah kenal kebaikan karena hati yang sombong. Innama tanfa'ul ma'idatu man aqbala alaihi biqalbih. Karena sesungguhnya nasihat itu akan berguna bagi orang yang mendengar dengan hatinya, bukan dengan telinganya saja. Sehingga betul bahwasanya Nabi pernah bersabda, istafti qalbak wa in aftak wa in aftak. Tanyakan hati kecilmu biarpun orang pada ngomong bermacam-macam. Nah, maksudnya hati kecilnya adalah suara hati kita yang mengingkari kemungkaran yang terjadi, yang menjadikan kita senang sebuah kebaikan. Cuman kadang suara hati ini tidak dituruti sehingga menjadi hilang. Itu seorang penjahat kelas berat, penjahat terbesar itu. Punya anak perempuan pun tidak boleh dinikahi oleh penjahat yang seperti dia. Maling pun tidak ingin punya menantu maling juga. Perampok tidak ingin punya menantu perampok. Karena apa? Itu tidak baik. Hati kecilnya nggak bisa berbohong. Selagi belum ditutupi oleh hawa nafsu di dalam diri kita. Sehingga nasihat yang dikirimkan oleh setiap orang kepadanya akan mudah diterima. Maka berpikirlah tentang diri Anda sendiri. Kalau ternyata ada orang yang susah dinasihati istri, maka Anda adalah iblis pakai kopiah. Jika Anda seorang istri yang ternyata dinasihati suami malah cemberut, maka ketahuilah Anda adalah jin pakai kerudung. Diingatkan oleh pasangan, hendaknya kita sambut. Bahkan kita ingin membudayakan di rumah kita budaya mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Karena mudah mengingatkan itu menumbuh suburkan ketawaduan, dan ketawaduan menjadikan seorang hamba diangkat derajatnya.